Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ba'da salatus subuh yaumul ahad, tarikh tis'ah Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir, bertepatan di 9 Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Walaupun sebenarnya ini bukan jadwal ana, namun untuk mengisi waktu kita yang sudah kita jadwalkan untuk menuntut ilmu, maka kita maksimalkan semangat kita dalam menuntut ilmu untuk tetap terus terjaga, sehingga jadwal ini tetap terus dijalankan semampunya, semaksimalnya, agar semua jemaah dan kita semua bisa mendapatkan faedah ilmiah dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari penjelasan para ulama. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu adalah kebutuhan pokok yang tidak hanya bermanfaat pada jasmani, namun juga bermanfaat bagi agama kita, kehormatan kita, bagi akhlak kita, akidah kita, dunia dan akhirat. Taib. Adapun judul pembahasan kita atau tema kita pada pagi hari ini, apa temanya? Apa kemarin saya bilang? Hah? Oh iya, ini tidak ada dalam Al-Quran. Ya, saya ambil itu dari kisah sebuah hadis. Sebenarnya ada yang pernah berkata demikian dan pernah terjadi di masa sahabat. Riwayat hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, itu diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian juga ditahqiq oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Saya didapatkan di sana koreksi hadis ini. Kalau saya tidak keliru bukan di Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah ya, tapi di beberapa kitab yang lain ya, yang disusun oleh Syekh Al-Albani. Ya, bisa dicek di sana. Tapi intinya diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang kuat ya, isnad qawi, sebagaimana disebutkan oleh ya Syu'aib Al-Arnaud ketika mentahqiq hadis ini juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Dia mengatakan sanadnya qawi, sanad hadis ini kuat. Jadi tidak perlu diragukan tentang kisah ini, dan nanti bisa kita dapatkan faidahnya yang berkenaan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Ini tidak ada dalam Quran. Nah, langsung saja kita bacakan kisah hadisnya dan nanti kita sebutkan salah satu ataupun dua faedah penting yang ingin kita tarik faedah dari kisah ini. Hadis ini bersumber dari Masruq. Kata Masruq, anna imra'atan ja'at
ila Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Masruq, ada seorang wanita yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat, apa kata wanita tersebut? Perhatikan. Unbitu annaka tanha 'anil wasilah. Aku dikabari, ya ini seakan-akan mendatangi seorang ahlul ilmi lah. Kalau kita di sini ulamanya ya penamaan ulama banyak. Datangin ustadz lah bahasanya. Ya mendatangi sahabat pada waktu itu, Abdullah bin Mas'ud. Sampai berita kepadaku, aku pernah mendapatkan berita, engkau melarang wanita menyambung rambut, katanya. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, na'am, iya betul. Saya melarang wanita untuk melakukan al-wasilah, menyambung rambut, pakai rambut palsu. Nah, itu dia, ini juga dalil tentang larangan memakai rambut palsu, nyambung rambut, baik itu rambutnya terbuat dari bahan-bahan selain rambut, dari rambut jagung kah, dari sintetis kah, ya, atau dari rambut asli, nggak boleh, ya, atau dari rambutnya sendiri yang sudah berguguran. Kemudian dikumpuli, disambung lagi ke rambutnya, tidak boleh. Jelas? Nah, wanita ini seakan-akan ingin mencari kebenaran lah. Terlihat ingin mencari kebenaran, namun seperti mengkritik ataupun ada nada enggak terima. Unbitu annaka tanha 'anil wasilah. Dikabari bahwasanya engkau melarang wanita menyambung rambut. Qala na'am, kata dia iya. Faqalat, wanita itu berkata lagi, asyai'un tajiduhu fi kitabillah, kata dia. Apakah itu sesuatu yang kau dapati di dalam kitab Allah? Ada enggak dalam Quran? Ya kan? Ada enggak itu dalam Quran? Kata wanita itu. Ada enggak dalam kitab Allah? Nah ini kata wanita tadi. Asyai'un tajiduhu fi kitabillah. Ada enggak yang nanya begitu di hari ini? Ada. Mana? Sebutkan. Ada enggak itu di dalam Al-Quran? Nah ini kita lihat. Kata wanita itu, apakah itu sesuatu yang kau dapati di dalam kitabullah Al-Quran? Am sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kau telah mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar saja perkataan wanita ini. Mudah-mudahan wanita ini maksudnya baik, kan begitu. Ya, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau ingin menunjukkan kerendahan Al-Quran ataupun Sunnah ataupun Abdullah bin Mas'ud. 6. Faqala, maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ajiduhu fi kitabillah. Aku memang mendapatinya di dalam kitabullah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mendapatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud. Faqalat, maka wanita itu berkata kembali, wallahi laqad tasaffahtu ma baina daffatil mushaf fama wajadtu fihi alladhi taqul. Ini kata wanita itu tadi. Sambung lagi sama wanita itu. Demi Allah, sungguh aku telah membuka-buka lembaran mushaf Quran dari yang tepi kanan sampai tepi kiri. Tasaffahtu, katanya, sudah aku cari ini mana, enggak dapat. Makanya datang kepada Abdul Mas'ud. Ada enggak itu dalam Quran? Bahwasanya dilarang wanita menyambung rambut. Kata dia, wallahi demi Allah, aku sudah tasaffah, itu bahasa Arabnya ini apa ya? Apa namanya kita? Bolak-balik bukan begini. Apa kita bilang? Kalau bahasa Arab itu ini tasaffah misalnya. Sofah ini maksudnya kita bilang apa? Ada bahasa Indonesianya. Masa bolak-balik? Bolak-balik itu begini. Browsing. Miskin sekali ya bahasa Indonesia. Apa itu makanya?
membuka-buka. Ya begitulah. Aku sudah bolak-balik itu juga bolak-balik. Intinya begitu. Tasaffahtu ma baina daffatil mushaf. Daffah. Maksudnya daffah itu sampul kanan kiri gitu ya. Tepi kanan kirinya mushaf itu udah dari depan sampai belakang, belakang ke depan lagi aku balik. Enggak dapat. Fama wajadtu fihi alladzi taqul. Aku tidak dapatkan apa yang kau ucapkan, yaitu larangan wanita menyambung rambut, atau bahasa Arabnya apa? Al-wasilah. Enggak ada kalimat al-wasilatu fil Quran, haram, enggak ada. Enggak ada dalam Quran seperti itu. Aku udah buka-buka enggak ketemu. Enggak ketemu kalimat al-wasilah, mamnu'ah atau haramun, itu enggak ketemu, kata si wanita tadi kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ya memang enggak ada, kalau antum cari enggak ada kalimat itu. Ya, al-wasilah, menyambung rambut, wanita mentato, mencukur ya alisnya, namisah dan yang lainnya. Itu enggak ada. Kalimatnya tertera begitu ya, al-wasilah kan sebagaimana disebutkan khinzir, haram itu ya. Kemudian yang lainnya itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. 6. Qala, maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia pun berkata kepada wanita tadi, fahal wajadti fihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, apakah engkau mendapatkan di dalam mushaf Quran ayat ini? Dibacakan ayat ini oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, kata Allah Ta'ala. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ini dalam surat apa ini? Al-Hasyr. Ya silahkan, ayatnya nanti bisa lihat sendirilah di mushaf itu. Ini dalam surah Al-Hasyr ini. Ya, di dalam teks hadis tidak disebutkan oleh penulis ini. Surat apa? Ya surah Al-Hasyr itu ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan seterusnya. Baik. Jadi ini kata Abdullah bin Mas'ud. Apakah kamu dapatkan ayat ini dalam mushaf Quran? Dia bacakan ayat tadi. Qalat, apa kata dia? Na'am. Iya. Berarti hafidhah ini. Iya kan? Dia hafal ini. Iya, ada kalau ayat itu. Nah, begitu ya. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan lagi, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anin namisah. Beliau telah melarang perbuatan namisah, yakni wanita yang mencukur bulu alisnya. Jadi justru Abdullah bin Mas'ud enggak menjelaskan satu larangan saja. Dia kan tadi cuma tanya, kamu ya telah melarang wanita untuk melakukan al-wasilah, menyambung rambut. Iya. Enggak ada dalam Quran. Buka-buka enggak ada. Ada. Mana? Kan begitu rasanya. Ini dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oh iya, ada ayat itu. Ya, makanya berdasarkan ayat itu aku sudah dengar Nabi melarang perbuatan an-namisah, tidak hanya wasilah saja yang didengar, kan begitu? Tidak hanya larangan menyambung rambut saja yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Lebih dari itu, dijelaskan semuanya. Ya sudah, jelas buka-bukaan kita sekarang kan begitu. Nah, kan gitu ya. Bertanya-tanya sesuatu akhirnya tambah sulit nanti. Maka aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-namisah, yaitu mencukur alis, wanita yang mencukur alisnya. Jadi sudah ada dari dulu wanita begitu ya. Sampai sekarang masih ada. Nah, kalau ada keluarga kita gitu ya ingatkanlah, kasihannya. Ya. Taib. Wal washirah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan al-washirah. Al-washirah ini kata para ulama berusaha meratakan gigi, merenggangkannya ataupun diratakan lagi setelah gigi itu berlipat-lipat karena umur. Ya. Kan kalau sudah semakin berumur biasanya numpuk-numpuk gigi itu ya. Itu dirapikan lagi, diinikan lagi, itu tidak boleh. Al-washirah. Ya,
Wal wasilah, demikian juga. Nah ini beliau melarang perbuatan al wasilah, wasal maksudnya nyambung rambut. Wal washimah, washem, tato. Ya, menggambar di badan, membuat tato di badan. Langsung disebutkan apa yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tadi dalam Al-Qur'an didapati dengan tegas Allah mengatakan apa saja. Berarti apa? Al-Quran itu datang dengan bahasa yang mencakup keseluruhan, bukan datang dengan bahasa yang merinci semuanya, kecuali beberapa kasus saja yang dirinci. Masalah waris, ya kan? Ada rinciannya, tolak, ada ayatnya surat At-Tolak. Ya, salah taubat, ada ayat At-Taubat. Hanya beberapa saja, tapi tidak semua perkara di dalam Islam kemudian dirinci dalam Al-Quran. Kalau semuanya dirinci, gimana antum khatamkannya? Iya kan? Gimana antum khatamkannya? Orang 30 juz gitu aja nggak khatam-khatam. Ya, yang 30 juz itu aja nggak selesai-selesai. Kita bisa bacanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, kecuali bulan Ramadan, itu pun paksa-paksa. Ya, jadi bukan itu sifat Al-Quran datang itu. Apa gunanya Rasulullah diutus? Apa gunanya? Apa tujuannya Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk menjelaskan Al-Quran. Inna anzalna alaika dzikra litubayyina linnas. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran ya Muhammad agar kau jelaskan Quran itu kepada manusia. Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah Allah agar kita ikuti saja apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang senada dengan ini banyak. Seperti dalam surah An-Nisa, ya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, dalam surah An-Nisa ayat 80. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kita yang tidak kita temukan kasusnya itu, teksnya itu secara langsung dalam Al-Quran, ya lihat hadis Rasulullah, lihat keputusan Rasulullah. Allah hanya mengatakan di dalam ayatnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu ya Muhammad, mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka mau menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Berarti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian ketika engkau telah memutuskan suatu hukum, mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu berat dari keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Mereka benar-benar taslim, terima keputusanmu. Inilah dia iman. Yaitu benar-benar menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ya bertahan dengan mengatakan mana tunjukkan dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, tapi kalau yang dia tuntut adalah perinciannya secara teks, seperti wanita tadi meminta dalam Al-Quran itu ada kalimat wasilah, ya tidak ada seperti itu. Yang ada adalah perintah-perintah Allah Ta'ala secara umumnya, yang itu mengandung makna yang sangat luas yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Ta'ala memberikan rekomendasi kepada para ulama, karena mereka orang yang paling takut kepada Allah, sehingga diizinkan mereka untuk berijtihad, berfatwa pada zaman-zaman tertentu, karena Al-Quran ini sepanjang zaman. Dibolehkan mereka untuk berfatwa dengan berlandaskan ya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Baik. Maka ini yang terjadi. Ya, wanita tersebut pun mendengar jawaban ini dari Abdullah bin Mas'ud. Maka apa katanya? Qalat, setelah dia mengatakan, aku telah dengar Rasulullah melarang para wanita namisah, al-washirah, al-wasilah, al-washimah. Ada 4 yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa saja tadi? Namisah, lagi al-washirah, al-wasilah, satu lagi al-washimah, wasyim. Ingat bahasa Indonesianya saja tidak apa-apa. Ya,
Qalat, maka wanita tadi berkata, belum selesai ini. Apa kata dia? Qalatil mar'ah, fala'allahu fi ba'di nisa'ika. Cari masalah lagi dia. Barangkali di antara istrimu ada yang berbuat demikian. Nah, cari-cari masalah ya. Ya, begitulah dia nih modelnya nih. Wanita ini sudah dikasih tahu kan begitu ya, mana dalam Al-Quran ini ayatnya, aku telah dengar langsung dari Rasulullah. Jadi jelas kan, dia tidak bisa bantah kan? Ya, dia tidak bisa bantah, kemudian cari yang aneh-aneh lagi. Barangkali di antara istrimu ada yang berbuat demikian. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala laha, Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, udkhuli, silahkan kau masuk rumahku. Lihat istriku sana, kan begitu ya. Lihat. Udkhuli, kata dia. Fadakhalat. Wah, penasaran dia. Ini dia ngelarang-larang gini, gimana istrinya ya? Kan begitu ya. Tidak boleh tajassus. Ya, adapun Abdullah bin Mas'ud, dia katakan, udkhuli, silahkan. Fadakhalat, dia pun masuk. Enggak begitu lama, tsumma kharajat. Kemudian dia keluar. Faqalat, apa kata dia? Ma ra'aitu ba'san, katanya. Tidak ada masalah katanya. Ya, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Qala, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma hafiztu idzan wasiyatal 'abdi salih. Ya, tidak mungkin aku menghafal kalau begitu aku tidak dianggap telah menjaga wasiatnya hamba yang soleh. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya aku biarkan keluargaku melakukan apa yang telah dilarang oleh Nabi, apa yang aku melarang manusia, aku biarkan juga keluargaku berbuat demikian. Ma hafidtu idzan, katanya. Aku bukan dikatakan hafid kalau begitu. Bukan dikatakan hafid wasiat Nabi, bukan dikatakan hafid Quran ataupun hafid hadis. Kalau sekiranya aku biarkan keluargaku melakukan larangan apa yang aku larang manusia melakukannya. Paham ya? Seperti itu kata Abdullah bin Mas'ud. Artinya ketika aku sudah melarang orang-orang, ini bukan orang-orang saja yang aku larang, karena bukan keluargaku kularang, kan begitu ya, dari perbuatan-perbuatan terlarang dalam Islam. Enggak, keluargaku juga. Jika tidak demikian, aku tidak dikatakan hafid. Ma hafidtu idzan wasiyatul 'abdi salih. Sambil Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Ya, aku tidaklah mungkin menyelisihi kalian pada perkara yang aku larang kalian. Maksudnya aku melarang kalian, gak mungkin aku sendiri menyelisihinya. Aku larang para wanita untuk melakukan perbuatan menyambung rambut, tato, apalagi untuk mencukur alis, merenggangkan giginya, sementara di dalam keluargaku atau aku sendiri menyelisihinya. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena itu bukan nasihat nubuah, itu bukan ya nasihat Islam seperti itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setidaknya tadi sudah kita sebutkan faedah penting dari hadis yang kita bacakan ini. Selain dari kita dapati tadi ada larangan di dalam Islam tentang larangan berbuat menyambung rambut, membuat tato, ya, bagi para wanita, karena umumnya dulu di masa dulu yang paling senang buat tato itu perempuan, ya. Kemudian diikuti juga oleh kaum laki-laki. Makanya hadis-hadisnya yang berkaitan dengan larangan membuat tato, nyambung rambut atau minta buat ditatokan, itu larangan dari Nabi itu rata-rata menggunakan kalimat-kalimat muannats. Nah, ini keumuman di waktu itu yang paling banyak melakukan para wanita nyambung rambut. Karena laki-laki nyambung rambut aneh juga gitu ya. Karena biasanya gundul rambut. Wanita yang memang dia panjang rambut gitu. Jadi paling sering terjadi al-wasilah pada mereka. Nah, satu ataupun beberapa pelajaran penting yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama berkenaan dengan menuntut di dalam Al-Quran agar dijelaskan secara rinci semua yang ada di dalam Islam. Ini satu tuntutan yang didasari dari kebodohan. Bodoh dalam artian jahil
bodoh dari pengetahuannya tentang gaya bahasa Al-Quran. Jadi kita harus paham. Demikian juga ini karunia dari Allah yang telah memahamkan sebagian hambanya untuk faham bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya bahasa sendiri yang tidak bisa seenaknya kita memahaminya dengan akal kita saja, sekalipun orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Ya kan, belakangan kan sudah mulai ilmuwan meneliti kecerdasan manusia, apa istilahnya, IQ ya, intelijen ya, betul nggak? Bisa bahasa Inggris dulu, iya kan, IQ. Ya katanya ada yang kalau yang pintar itu ya di atas 100 lah. Ya benar ya, di atas 100 sampai 200. Ya katanya dinobatkan orang-orang yang jenius itu seperti siapa? Newton itu ya, Isaac Newton, apalagi itu. Nah itulah. Ya walaupun atau sekalipun orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tapi kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk memahami Al-Quran dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan faham. Sulit bagi mereka untuk memahaminya, karena Al-Quran itu punya bahasa sendiri yang indah. Jika tidak, yang muncul hanyalah penolakan-penolakan dari analoginya saja. Kalau dia tidak benar-benar tunduk kepada Allah dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya seperti kasus belakangan ini ketika ada seorang tokoh ya, di media sosial itu ya, mengatakan mana cari sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Iya kan? Ada nggak seperti itu? Kenapa nggak ditambahin saja? Cari dalam Al-Quran mana wajib puasa di bulan Ramadan. Coba cari. Coba antum cari di ayat berapa itu? Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Coba cari. Dapat enggak? Ya, kalau mau mencari terus kemudian mana sholat 5 waktu, sholat itu harus di 5 waktu, subuh ini tertera langsung begitu. Ya sekalian aja, kenapa cari juga bahwasanya Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Sekalian lagi cari lagi mana ayat yang menerangkan bahwasanya haji itu di bulan Dzulhijjah, cari. Nah, banyak ya, cari ayat yang menunjukkan bahwasanya adanya hukum rajam, dirajam kan begitu ya, lempari batu. Dirinci semuanya. Berarti apa? Orang-orang yang menanyakan seperti ini adalah orang-orang yang telah ditutup akalnya sehingga sulit untuk memahami Al-Quran. Berat. Lihat saja orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah. Mereka itu kesusahan memahami perkataan Rasulullah. Padahal para sahabat sangat mudah memahami ucapan Nabi. Karena seorang Nabi, Allah mudahkan lisannya, Allah perbagus lisannya. Dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-belasan dia, 16 mungkin. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan. Ini menceritakan tentang orang munafik. Di antara mereka orang-orang munafik itu ada yastami', ada yang ikut mendengar ceramahmu ya Muhammad. Ikut mereka dengar ceramah Nabi orang munafik ini. Hatta idza kharaju min indika, sehingga ketika mereka sudah keluar dari sisimu, sudah selesai taklim. Nah, gitu ya. Qalu lil ladzina utul ilm. Mereka mendatangi orang-orang yang sudah diberikan ilmu dari taklim tadi. Siapa mereka? Para sahabat. Seraya berkata, "Madza qala anifan?" Tadi Nabi ngomong apa ya? Tadi Nabi SAW ngomong apa? Coba lihat bagaimana para sahabat mudah memahami perkataan Rasulullah, tapi mereka enggak paham. Wah, ini kan bahaya seperti ini. Kan sudah jelas, Al-Quran itu jelas atau tidak? Jelas tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas enggak? Jelas. Apapun yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi mengatakan masuk bulan Ramadan kita puasa. Sebelum datangnya perintah berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di 10 Muharram.
Nabi memerintahkan dan mencontohkan untuk melaksanakan umrah beberapa kali dan haji beliau di bulan Dzulhijjah. Sekalipun itu tidak tertera, tapi ada ayat-ayat yang menerangkan. Di antaranya tadi yang kita sebutkan dalam hadis, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan menuntut mana semuanya harus dalam Al-Qur'an. Ini kebodohan namanya. Tidak faham tentang bahasa Al-Qur'an. Kita harus memahami bahasa Al-Qur'an itu. Makanya wasilahnya dengan mempelajari bahasa Arab. Sekalipun kita sudah menguasai bahasa Arab dengan sefasih-fasihnya, tetap belum bisa kita memahaminya secara sendiri. Tetap kita harus mengambil bantuan dengan tafsiran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memahami ayat-ayat tersebut. Tetap kita harus mengikuti petunjuknya murid-murid Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap juga kita harus mengikuti bagaimana para ulama menjelaskan ayat-ayat Allah tersebut yang ada dalam Al-Qur'an. Ya atau tidak? Tidak seenaknya kemudian, apalagi nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Lebih parah lagi. Kan begitu. Nggak bisa bahasa Arab maksudnya berani-beraninya mengkritik Al-Qur'an. Orang bahasanya saja belum dia kuasai, tapi mau coba-coba mengkritik Al-Qur'an. Yang udah bisa saja nggak bisa. Jadi dia harus benar-benar menelusuri ini supaya dia dapat bahasanya Al-Qur'an itu. Indah bahasanya Al-Qur'an. Ya, indah bahasanya Al-Qur'an. Tidak seperti orang-orang yang memang menuntut harus jelas dong, jelas begitu, jelas. Ya. Jadi tidak bisa mendapatkan bahasa yang indah kalau seperti itu. Ya seperti zakat lah. Kan Allah Ta'ala tidak menyebutkan tentang 8 golongan yang mendapatkan zakat. Apakah Allah Ta'ala menyebutkan innamaz zakat? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Allah menyebutkan sesungguhnya sedekah-sedekah ini untuk 8 golongan. Sedekah Allah sebutkan. Lalu ketika ada orang-orang yang tadi yang masih jahil dengan bahasanya Quran, tidak ada zakat itu. Sedekah ini disebutkan dalam Quran sedekah. Ya enggak? Pasti dia bilang begitu. Kenapa? Karena dia tidak paham. Nah, tidak tahu tidak paham itu karena mungkin Allah Ta'ala telah tutup. Ya kan? Karena sambungan ayat tadi yang kita baca tentang orang munafik, kata Allah kan, ulaikal ladzina taba'allahu qulubahum wattaba'u ahwa'ahum. Mereka inilah orang-orang yang telah Allah kunci mati hatinya, sehingga mereka ittiba dengan hawa nafsu saja. Jadi ngikuti hawa nafsu saja. Jadi seenaknya saja memahami Al-Quran itu tidak boleh. Sehingga jangan pernah kita mengatakan bahwasanya ini mana menuntut Al-Quran harus ada semua syariat Islam itu, amal-amalnya harus tertera di dalam Al-Quran. Terlebih lagi kalau sekiranya benar-benar itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal itu ada dalam Al-Quran. Ini namanya cari masalah. Yang ada saja sudah kesulitan kita membacanya, kan begitu ya? Konon lagi mau minta semua apa yang ada dalam Islam itu harus tertulis, termaktub dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a ya in tubda tasukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian banyak menanyakan perkara-perkara. Banyak sekali tanya, ini gimana, ini gimana, ini mana, ini mana. Yang sekiranya itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyusahkan kalian. Kesulitan kita nanti. Nah, ini kan akhirnya gara-gara pertanyaan orang seperti itu, repot enggak orang-orang? Kan begitu ya? Jadi fitnah seperti itu. Menanyakan seperti itu. Orang sudah jelas sesuatu yang sudah disepakati, ijma'. Gak perlu lagi ditanyakan, ada nggak dalam Qur'annya? Udah ijma', sholat 5 waktu itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Itu penyebutannya itu kan dengan bahasanya Al-Quran. Ya sama saja seperti haji itu loh. Haji itu kan nggak disebutkan bulannya oleh Allah, itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak ada. Allah hanya mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Kan itu saja. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Allah Ta'ala hanya mengatakan haji itu pada bulan-bulan yang sudah maklum. Udah gak usah ditanya mana harus tertera dong. Udah maklum itu. Bulan apa? Udah bulan Zulhijjah, udah tahu semua orang Islam, gak usah tanyakan lagi mana disebutkan ada Zulhijjah itu dan bahasanya hanya bahasa umum, sudah dipahami itu. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Kemudian Rasulullah yang mencontohkan bulan-bulan yang sudah dimaklumi ini kapan, kan begitu ya? Ya itulah hajinya Rasulullah itu. Ya, yang dia berangkatnya nanti dari bulan Zulqa'dah sampai kepada hari nahar, kan begitu ya? Hari tarwiyahnya, hari naharnya, Arafahnya, sampai di 10 Zulhijjahnya, terus sampai hari-hari tasyrik. Ini udah dari dulu terus tahun ke tahun. Demikian juga sholat. Kenapa harus ditanyakan lagi? Ini sesuatu yang bertanya ini memang benar-benar bodohkah atau gimana, kan begitu ya? Menanyakan lagi soal 5 waktu mana dalam Al-Quran. Udah jelas banyak. Ya, ketika Allah Ta'ala sudah perintahkan berulang-ulang dalam Al-Quran tentang sholat, dan Nabi SAW sudah dalam banyak hadisnya, bahkan mungkin ratusan hadis yang berbicara tentang ya waktu-waktu sholat, dari sholat 5 waktu tersebut, maka tidak perlu kita tanyakan lagi. Paham ya? Jelas ya? Karena sesungguhnya menanyakan seperti ini akan menimbulkan fitnah. Terlebih lagi memang tujuannya itu untuk menebarkan fitnah. Karena kalau memang seperti itu kaidahnya, mana sholat 5 waktu, mana haji disebutkan dalam Al-Quran, mana puasa Ramadan. Puasa coba, ada yang disebutkan di bulan Ramadan? Hah? Ada tidak kita temukan? Yang enggak ada. Yang ada Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam fi syahri Ramadan? Tidak. Setelah itu apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi fil Qur'an. Allah hanya menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, bukan bulan puasa. Kalau begitu kita tolak puasa di bulan Ramadan. Hah? Apa harus kita tolak? Nah, ini kebodohan. Saya katakan lagi ini kejahilan tentang bahasa Al-Quran. Ya, sudah cukuplah Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum, kata Allah ayatnya itu setelahnya. Allah pakai bahasanya itu, ya masya Allah gimana ya? Orang yang faqih udah paham yang dimaksud syahr di sini adalah syahrul Ramadan. Kan masih dalam Al-Quran tadi, masih dalam surah Al-Baqarah tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr, siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr? Syahr apa yang dimaksud di sini? Hah? Syahr Ramadan, hilal, bukan hilalnya kita. Hilalnya bulan Ramadan. Falyasum, kata Allah, maka wajib dia puasa. Nah, ini kan bahasa Al-Quran, bahasanya itu pendek saja. Tapi jangan akal kita yang pendek. Ya kan? Kan pendek saja Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang sudah menyaksikan bulan, maksudnya hilal, ya bulan sabit dari bulan Ramadan, maka puasa. Puasalah di bulan Ramadan itu. Enggak harus Allah Ta'ala rinci. Faman syahida minkum hilala syahri Ramadan falyasum fi syahri Ramadan. Enggak. Ya, kita harus memuliakan kitabullah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah, dan kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Makanya kita belajar tafsir. Ya, makanya kita belajar tafsir. Makanya para ulama itu memberikan tafsiran dari Al-Quran tadi, kitab-kitab tafsir. Tujuannya apa? Supaya umat ini nggak salah paham. Ya, ibaratkan ya Al-Quran itu seperti kita itu bagaikan rumus, kan begitu ya? Seperti rumus. Ketika guru matematika itu disuruh menjelaskan rumusnya kan pendek ya. Tapi ketika dijelaskan kan satu papan tulis ya kan? Dihapus lagi 2 papan tulis. Rumusnya pendek kan begitu. Nah, antum yang hafal tuh rumusnya saja dulu. Hafal rumusnya itu. Matan kita bilang kalau biasanya dari para ulama kan begitu. Ya begitulah Al-Quran ini. Mana ada rumus itu sepanjang papan tulis itu bukan rumus namanya. Iya kan? Ada enggak rumus yang panjang-panjang? Enggak ada, rumus kan pendek, rumus matematika kan? Pendek dia gini.
X kali X kali X kali X kali X kali X. X pangkat 10. Ya kan itu saja, tapi ketika dijelaskan baru dia bisa 1 papan tulis, 2 papan tulis. Itu suatu hal yang seorang manusia yang masih fitrahnya masih lurus udah paham lah begitu ya. Gak terlalu sulit, jangan menuntut aduh Al-Quran ini harus ada ininya. Jadi jangan ada bahasa. Ini mana nih dalam Al-Quran seperti ini? Sudah ada. Apa yang diamalkan ya oleh kaum muslimin yang itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Kita tinggal mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sudah cukup. Ya, karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang dilarang oleh beliau, itu semua sudah ada penunjukannya di dalam Al-Quran. Sama saya sering ceritain ya, pernah dakwah ke daerah Sebuku, Pulau Sebuku ya, ada kan? Pernah ke sana, lupa tahun berapa tuh, naik pesawat kecil itu yang goyang-goyang itu. Cuma 12 orang yang pilotnya orang bule. Apa nama pesawatnya itu? Yang Susi Air. Dia betul. Cile gitu kan. Nah di sana itu terpencil. Ketika saya selesai kajian, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya anjing? Anjing haram. Tidak ada dalam Al-Quran Ustadz. Kita di sini halal itu anjing. Loh, kok bisa? Kok muslimin dalam kajian saya? Kenapa halal? Karena nggak ada dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan. Yang ada cuma babi, khinzir. Kalbun tidak ada, kilab. Ya memang Anda cari-cari itu nggak ada kalimat kalbun atau kilab di dalam Al-Quran, tidak ada. Dan sekalian saja singa itu kan, gitu kan. Harimau semua itu, ular. Piton kan begitu ya, kobra gitu. Nah, gimana kalau semua dirinci semua situ? Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan ayat-ayat semisal ini. Saya katakan begitu saja, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul di dalam hadis-hadisnya melarang ya anjing tersebut, jangankan mengkonsumsi makannya, karena jilatannya saja itu harus dicuci. Gimana mau makannya, orang kena liurnya saja sudah disuruh dicuci, kita menjauhinya, gimana mau makannya? Ada juga hadis yang menyebutkan tentang larangan beliau agar tidak menjual belikan anjing. Sesuatu yang udah nggak boleh dijual belikan berarti tidak bisa diambil manfaatnya, nggak bisa diambil manfaatnya. Udah jelas haramnya anjing itu. Jangan cari-cari kalimatnya dalam Al-Quran, kemudian ketika Anda tidak menemukannya Anda bilang halal. Saya sekalian aja, kenapa nggak kalian kok tanggung, kok cuma anjing saya bilang, nggak sekalian aja kalian halalkan harimau, singa, gitu ya, ya kan, macan kan udah gitu. Kalian saja halalkan makan semuanya, ya, ular dan ini dan semuanya, kan nggak ada dalam Al-Quran ular. Ya, maka saya jelaskan waktu itu, mudah-mudahan mereka bisa kembali, karena waktu terbatas waktu itu ya nggak bisa lama. Orang-orang seperti itu kan memang harus rutin didatangi ya, terpencil di daerah Sebuku yang ada, saya naik apa itu speedboatnya itu ada yang tinggal di atas air itu, nah apa itu suku apa itu namanya, dia tinggal di rumahnya di atas air, Bajau ya, nah itu ada. Pas kita ngelewatin itu, loh itu apa, saya kira ternyata itu suku tadi ya, suku Bajau yang tinggal situ. Nah itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya memang karena kedangkalannya terhadap ilmu Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Sama halnya seperti yang menimpa wanita yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, asyai'un tajiduhu fi kitabillah, apakah ini kau dapati dalam kitabullah? Iya, ada. Aku dapati di dalam kitabullah, aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita juga demikian. Kita dapati dalilnya dari Al-Quran dan kita dapati juga rinciannya dari hadis-hadis sahih, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas. Ya, walaupun kalau memang ingin dijelaskan secara tafsirannya ya memang seperti sholat 5 waktu. Ada kan sudah dalilnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail
Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anul fajr, ya, inna Qur'anal fajr kana mashhudan. Itu juga ada ayatnya. Ada beberapa ayat yang ditafsirkan oleh para ulama tentang penunjukan sholat 5 waktu. Ada beberapa dalil yang lainnya. Itu diantaranya tadi, tegakkanlah sholat dari tergelincirnya matahari sampai ghasaqil lail, sampai tengah malam. Nah, ini kan Allah Ta'ala menunjukkan seperti itu saja. Tegakkanlah sholat dari dulu kisyams, dari tergelincirnya zawali syams. Kata Abdullah bin Abbas, dulu kisyams, tergelincirnya matahari. Sholat apa ini? Zuhur. Orang yang memang lurus ininya faham itu. Dia tidak menuntut harus zuhur dong dituliskan. Ro-nya ada, zuhur. Ya nggak ada. Allah menggunakan bahasanya begitu. Tegakkanlah sholat yang dimulai dulu kisyams, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai ghasaq itu nisful lail, sampai tengah malam. Sholat apa itu Pak? Sholat sampai tengah malam? Iya, akhir dari sholat isya, pendapat yang rajih. Ya, akhir dari sholat isya itu tengah malam. Wa Qur'anal fajr, dan bacaan fajar. Sholat apa maksudnya ini? Subuh. Ya, karena bacaan pada waktu fajar, maksudnya bacaan pada waktu sholat subuh itu lebih disaksikan oleh malaikat. Ini ditafsirkan oleh para ulama, ditafsirkan dan faham kaum muslimin. Ya nggak paham dah antum? Pasti yang dimaksud oleh ayat itu adalah sholat zuhur, karena itu yang dimulai dari tergelincirnya matahari. Dilanjut lagi apa setelah zuhur? Asar. Dilanjut lagi maghrib sampai isya, ila ghasaqil lail. Ini pendapat yang rajih. Ditafsirkan ghasaqil lail nisful lail, sampai tengah malam. Langsung Allah Ta'ala pisah sendiri. Wa Qur'anal fajr, maksudnya subuh. Sehingga yang benar bahwasanya subuh ini sholat yang tidak, waktunya itu nggak nyambung langsung dengan waktu sholat di depan dan belakang. Itu subuh. Ya, kan beda kalau zuhur. Zuhur itu kan kedepannya, akhir dari waktu zuhur merupakan awal waktu asar. Akhir waktu asar merupakan awal maghrib. Akhirnya waktu maghrib merupakan awal isya. Ya, dan akhirnya isya bukan awalnya subuh. Ya, bisa ada jedahnya. Demikian juga akhirnya waktu sholat subuh itu dengan tulu syams, terbitnya matahari, bukan awalnya zuhur. Sehingga subuh itu memang disendirikan bahasanya tadi. Nah ini kan Masya Allah ya, tafsiran para ulama mudah nggak? Mudah. Nggak seperti si fulan-fulan tuh tadi. Mana tuh coba dalam Al-Quran salat 5 waktu itu disebutkan. Ya ini tadi di antara ayatnya juga, dan ada beberapa ayat yang lainnya. Ini dia di antaranya. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr, kata Allah. Udah jelas tuh salat 5 waktu maksudnya. Tegakkan salat dari tergelincir matahari sampai malam, dan salat fajar. Maksudnya salat subuh, karena memang sendiri dia. Enggak bisa juga dijamak subuh ke zuhur, enggak bisa dijamak ke isya. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, dia yang salatnya sendiri dia. Jelas enggak begitu kan? Kalau begitu jelas enggak? Jelas sebagai orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit sekali mereka untuk memahami ilmu Islam itu. Ya, diberitahu juga masih ngeyel bahasanya ya. Masih juga mencari-cari, kan begitu ya. Nah, seperti kasusnya tadi sudah dijelaskan nih loh ayatnya. Ya, jelas ya, aku dengar langsung dari Rasulullah. Oh gitu. Barangkali istrimu juga berbuat begitu loh, kok cari-cari. Ya, jangan cari-cari. Tidak boleh seperti itu. Ini juga faedah bagi kita. Ketika ada orang yang menyampaikan nasihat kepada kita, terutama berkaitan dengan larangan, tidak perlu kita harus menuntut orang itu juga harus, kan begitu ya. Kadang kan begitu. Oh kamu juga. Kamu gimana? Ayo kamu. Kamu gimana? Enggak perlu. Tatkala nasihat itu sampai kepada kita, ambil, karena sesungguhnya nasihat itu adalah milik Allah awalnya. Ya, dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Tidak mungkin Allah Ta'ala datang kepada kita secara langsung mengajak kita berbicara seperti Nabi Musa, kemudian menasihati kita, kan tidak mungkin. Ya, bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menegur kita? Dengan cara menemukan kita dengan teman-teman kita, menemukan kita dengan guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita nasihat. Jadi terima nasihat itu.
Karena ketika kita menolaknya, maka khawatirlah kita termasuk orang yang sombong. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong, yang dalam hatinya masih ada satu seberat biji sawi kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa memperkuat dan menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari hadis Rasulullah, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan karena ini merupakan sumber dari sumber hukum Islam yang paling utama, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, serta ya manhajnya para salafus saleh di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Ini penting juga. Kita harus berusaha mencari metodologi manhajnya para salafus saleh, orang-orang saleh yang telah mendahului kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis, yaitu mereka para sahabat, murid-muridnya sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka di dalam memahami Quran dan sunnah. Maka kita berusaha mengikuti mereka, ya, karena ini penting, dikarenakan tidak ada pengulangan dalam kehidupan, ya kan, gak ada ngulangi lagi, nyesel kemarin udah ngikutin gitu ya, gak ada pengulangan. Yang ada hanyalah terus berjalan mengikuti fase kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, dan seterusnya sampai yaumil akhir, sehingga ya penyesalan itu hanyalah sebatas penyesalan saja. Maka jangan sampai kita menyesal ya sebelum terjadi penyesalan itu. Maka kita berusaha meniti jalannya para ulama. Demikian juga bagi para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Allahumma amin. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.